Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhatullah tholibat rahimakumullah. Al-yaum, hari ini nadrusu al-lughatal arabiyyah fil bait. La nadrusu fil madrasah. Limada? Lianna ikhwanuna, karena saudara-saudara kita, kakak-kakak kita min fasli sadis, yang dari kelas 6, hum yakumuna bil imtihan. Mereka lagi mengerjakan ujian. Jadi biar tidak mengganggu, nahnu nadrusu fil bait la ba'sa. Insyaallah fil usbu'il qadim minggu depan, nahnu sanadrusu fil madrasah insyaallah. Naam, al-yaum, hari ini, nadrus an itu artinya tentang ya. Nadrus an dhamir muttasil. Kama darosna fil usbu'il madhi, sebagaimana yang kita pelajari di minggu kemarin. Darosna, kita belajar fil usbu'il madhi, di minggu kemarin. Kama darosna fil usbu'il madhi. Nah, bagi yang sudah ada materinya bisa dibuka sambil nonton videonya, sambil dilihat kertasnya. Unzuru ilal qirtas. Ini dia. Bismillah. Nah, domir muttasil. Domir muttasil hampir mirip dengan domir yang sebelumnya ya. Nah, ini contoh domir sebelumnya. Nah, ini caranya. Nah, ini domir yang sebelumnya. Huwa humahum dan seterusnya sampai nahnu. Adapun domir muttasil beda. Kalau yang tadi huwa humahum, ini hu humahum. Yang awalnya hiya jadi ha. Awalnya nahnu jadi na. Nah, salah satu perbedaannya, kalau domir yang sebelumnya, ini biasa disebut domir muntasil, ditaruh di depan kalimat atau di depan kata, nggak bisa di belakang. Contohnya gini. Nah, unzur ila syasyah, lihat ke layar, syasyah itu layar. Misalnya nahnu. Nahnunya ini selalu di depan, jadi domir muntasil yang ini selalu di depan. Nahnu, kok Indonesia. Nahnu nadrusu. Jadi domirnya selalu di depan. Kalau domir yang ini ya, bukan mutasil ini. Di depan, dan dia tulisannya dipisah. Nahnu ada spasi, nadrus, kita belajar. Nggak boleh di belakang, nadrusu nahnu nggak boleh. Adapun domir yang baru, nah ini ditaruh di belakang. Contoh. Rumah kita. Rumah asalnya baitun. Rumah kita, cara nulisnya bukan baitun nahnu ya. Nah, jangan pakai nahnu yang ini. Salah dia. Tapi pakai yang ini, rumah kita. Caranya, undur, lihat. Huruf yang paling belakang, huruf ta, asalnya kan harokatnya tanwin nih, domah tain. Nah, ini domah tain nih. Kita ubah menjadi domah biasa. Asalnya baitun jadi baitu. Baru ditambah na, gampang banget. Baituna, rumah kita. Misalkan rumahmu, masih baitun. Mu apa di sini? Ka. Jangan pakai anta. Baitu anta salah, ya. Tapi pakai yang ini. Walaupun artinya bisa juga rumah kamu, bisa juga. Tidak mesti rumah kalau arti. Ya.
Nah, jadi diubah asalnya domah tain menjadi domah biasa. Baitu. Kemudian ditambah ka yang ini ya. Nah, jadi bahasa Arabnya rumahmu bukan baitun anta, tapi baituka. Nah, itu dia cara penggunaan dhamir muttasil. Kemudian di sini Guntur lihat yang bagian saya atau aku, ini kan ada dua nih. Ada ni sama kasroh sama ya sukun. Nah, bagaimana ini? Untuk ni boleh ditulisin di kertasnya, disiapkan kolamun atau mirsamunnya, pulpen atau pensilnya, ditulis ya. Ini khusus untuk fiil atau kata kerja, khusus untuk khusus untuk fiil atau kata kerja. Nah, jadi silakan antum taktubun fil qirtos, antum tulis di kertasnya buat keterangan ya. Untuk ini khusus untuk fiil aja, jangan dipakai ke kata benda, kata sifat dan seterusnya. Contoh kata benda, pulpen. Pulpen, bahasa Arabnya pulpen apa yo? Qalamun. Sahih. Qalamun. Pulpen saya ini Ustaz, apa bahasa Arabnya pulpen saya? Jangan pakai ana yang ini, jangan. Jangan kolamun ana, tapi pakai yang ini. Nah, karena ini khusus fiil, berarti kita pakai yang ini. Di sini tanda kasroh kemudian ya sukun. Maksudnya apa kasroh di sini? Huruf terakhirnya kita ubah jadi kasroh. Nah, jadi kasroh. Kasroh itu di bawah ya. Kalau di atas fathah. Kemudian tinggal ditambah ya sukun. Nah, sudah deh, gampang. Kolami. Jadi bukan kolamuni, bukan kolamun ana, tapi kolami. Contoh yang lain yang gampang. Hapus dulu. Misalnya Tuhan atau Rob. Kemarin ada keluar tuh di soal tuh Rob. Dalam bahasa Arab biasanya kata-kata itu pasti belakangnya, tidak pasti ya, biasanya afwan. Harokatnya domah tain ya. Robbun, kitabun, maktabun. Kemudian domah tain atau tanwinnya ini bisa hilang kalau ada alif lam atau kalau ada dhamir muttasil. Jadi dhamir muttasil ini nggak bisa ketemu sama alif lam, nggak bisa ketemu sama tanwin. Contohnya Robbun, Tuhan, Tuhanku, gimana? Kita ubah harokat akhirnya menjadi kasroh dulu, huruf ba. Asalnya Robbun jadi Robbi. Kemudian kita kasih ya sukun. Robbi. Tuhanmu. Asalnya Robbun jadi Robbu. Domah biasa. Mu mana mu di sini? Mu. Nah ini dia. K. Tinggal tambah K. Robbuka. Man Robbuka. Siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Allah Tuhanku. Nah itu seperti itu cara menggunakan dhamir muttasil. Jadi kalau ada tugas, betul-betul diperhatikan kertasnya. Kalau nggak tahu, dilihat kertasnya. Kalau masih lihat kertas masih bingung, nah, boleh tanya Ustadz atau Ustadzah Sadita. Nah, berikutnya kita buat kalimat. Kita coba buat kalimat dengan dhamir muttasil ya. Misalkan
Ahmad dan pulpennya. Gimana tuh? Ahmad dan pulpennya. Contoh, ada perintah mengubah bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Bahasa Indonesianya Ahmad dan pulpennya. Kalau Ahmad, bahasa Arabnya Ahmad sudah jelas ya. Ahmad. Tetap. Ahmad. Kalau Ahmad, pakai domah biasa. Jangan pakai domah tain. Jangan Ahmadun, tapi Ahmadu. Insya Allah nanti kalau SMP belajar. Kenapa kok pakai Ahmadu, bukan Ahmadun? Insya Allah belajar nanti. Dan, apa bahasanya dan? Wah, pulpennya, pulpen, kolamun. Pulpennya, nyanya, pakai yang mana nih? Nah, karena Ahmad ini laki-laki, pakai yang ini. Karena nyanya ini kembali ke Ahmad, ya. Kolamun, kita tambahin hu. Tapi sebelum kita tambah hu, huruf terakhir, perhatikan, jangan lupa. Diubah menjadi domah biasa, dihilangkan tanwinnya. Asalnya kolamun jadi kolamu. Kemudian tinggal tambah hu. Nah, mudah banget. Contoh berikutnya lagi. Sekarang pakai contoh perempuan. Fatimah dan bapaknya. Bahasa Arabnya Fatimah ya Fatimah. Pakai po. Fatimah dan bapaknya. Bapak bahasa Arabnya abun. Sekarang bapaknya. Berarti huruf terakhir kita ubah jadi harokat biasa. Nah, bapak ini laki-laki. Berarti pakai hu atau ha. Nah, siapa yang tahu nih? Fatimah dan bapaknya. Apakah pakai hu atau ha? Bapaknya. Nah, kita lihat dulu nyanya ini kembali siapa nih? Bapaknya siapa nih? Bapaknya Fatimah. Fatimah perempuan. Berarti pakainya yang ini, jangan pakai yang ini. Lah Ustaz, bapak di situ kan laki-laki Ustaz. Kok nggak pakai yang hu? Memang bapak laki-laki, tapi bapaknya siapa? Bapaknya Fatimah, Fatimah perempuan. Jadi nyanya ujungnya di sini pakai yang perempuan, pakai H. Nah, untuk khusus kata abun, dia mesti dikasih waw dulu ya. Salah tulis. Nah, Fatimah wa abuha. Kalau tadi Ahmad wa qalamhu, Fatimah wa abuha. Nah, ini salah satu contoh membuat kalimat dengan domir muttasil. Nah, sekarang kita pakai huruf jar. Gimana kalau kemasukan huruf jar? Misalkan di rumahku. Kalau di rumah aja fil bait. Fil bait. Baitu, baita, baiti. Apa harokat huruf taknya? Baiti karena ada huruf jar di rumah. Nah, ini gampang. Tinggal tambah ya sukun. Nah, tapi jangan lupa dhamir mutasil nggak boleh ketemu alif lam. Berarti alif lam yang di depan kita hapus. Nah,
jadi jangan fil baiti tapi fi baiti. Nanti kalau antum tulis jangan fil baiti. Nah ini salah nih. Ntar mana logo salah. Nah yang bawah benar. Yang atas salah. Ya, misalkan di rumahmu. Di rumahmu. Ini kita hapus saja ini, contoh yang ini. Boleh sambil ditulis di daftar atau fil kurosah di buku tulisnya. Di rumah itu asalnya bisa fil bait seperti yang tadi. Boleh juga di baitin. Ini sama-sama di rumahnya. Nah, sekarang kita mau ubah ke ini nih. Kita tambah di rumahmu. Jadi jangan dijadikan rumah fi baitu, tapi tetap ti ya. Jadi caranya kita hilangkan alif lamnya. Nah, alif dan lam yang ada di depan. Tinggal ditambah ka fi baitika. Yang bawah juga gitu. Kita hilangin tanwinnya menjadi harokat biasa yang enggak ada tanwinnya, baru ditambah ka. Nah, ini sohih ini ya. Fi baitika, di rumah. Kemudian ini bisa dikasih catatan, antum antuna tulis di daftar biar nggak lupa. Karena ini penting nih. Domir mutasil. Domir mutasil yang ini ya. Kalau Ustadz ulang-ulang biar nggak lupa. PX aja nih. Kita buka tanggalnya, kita tahu ini dipelajari tanggal ini. Domir mutasil. X ini maksudnya tidak boleh bertemu ya. Kita perjelas saja. Tidak boleh bertemu alif lam dan tanwin. Maksudnya alif lam yang di depan kalimat. Kalau alif lamnya di belakang nggak masalah. Tulis di catatan bukunya. Ya, kasih contohnya juga. Contoh dari tulis contoh yang salah sama contoh yang benar. Kita pakai yang K aja. Kok ini? Nah,
Baitin. Nah, ini salah nih. Baitun tambah salah. Karena ada huruf jar. Kita rapikan. Nah, ini contoh yang salah. Habis kasih contoh yang salah, tulis contoh yang benar. Baik. Nggak ada tanwin, nggak ada alif lam. Itu dia, adanya dhamir muttasil. Nah, silakan ditulis yang ini ya, yang di sini. Kita kasih kotak aja biar lebih mudah. Mana kotak ya? Kotak. Harap lagi. Ya, silakan ditulis yang di dalam kotaknya. Dhamir muttasil tidak boleh bertemu alif lam dan tanwin. Ini alif lam nih. Alif. Ini alif nih baru lam. Tanwin, nah ini dia contoh tanwin. Tanwin itu yang ini ya, kita kasih. Nah ini tanwin nih. Ini tanwin. An in un, ban bin bun, lan lin lun, ini tanwin. Kalau yang enggak tanwin, ini dia. Nah ini ada tanwinnya nih, baitin, salah nih. Kan dia nggak boleh bertemu. Ini juga fil baitika juga salah. Yang sahih fi baitika. Contoh terakhir. Sekarang contoh terakhir pakai kata kerja. Nah, baru pakai yang ni. Tadi sudah pakai yang ini, yang kasroh sampai sukun. Sekarang yang ada huruf nunnya. Gimana caranya menaruh ni di kata kerja? Contohnya, kita mau bahasa Arabnya, Ustaz Tani mengajarmu. Ustaz Tani mengajarmu. Kamu diajar siapa? Ustaz Tani. Ustaz Tani mengajarimu. Mengajarimu. Bahasa Arabnya Ustaz Tani, ya Ustaz Tani. Ini ya sudah Ustaz siapkan. Mengajar atau mengajari apa bahasa Arabnya? Nah, kita coba cari. Apa bahasa Arabnya mengajar kemarin? Mengajar beda sama belajar. Ini membaca, qara'a yaqra'u. Kalau ini darosa yadrusu belajar. Nah, beda ya belajar sama mengajar, berarti bukan. Sekarang cari yang mengajar. Mana mengajar. Ini menghafal, hafidho, yahfadhu. Kalau mengajar, mana? Ustaz sebenarnya tahu, cuman Ustaz mau lihat materinya. Biar nanti antum, kalau bingung lihat materinya. Jangan langsung jawab kalau ada tugas ya. Nah ini mengajar. Darrosa yudarrisu. Ustaz Tani pakai yang mana nih? Banyak banget.
Fani perempuan atau laki? Laki Ustaz. Nah, berarti pakai yang hijau. Pakai yang dia. Ustaz Fani dia mengajar. Yudarrisu. Sebenarnya pakai darosa juga bisa. Kita pakai yang yudarrisu ya. Ustaz Fani yudarrisu. Kita gedein. Loh. Nah, Fani yudarrisu. Ustaz Fani mengajarimu atau Ustaz Fani mengajarkanmu. Jangan pakai anta. Memang anta artinya kamu, tapi salah karena anta hanya bisa ditaruh di depan ya, jangan di belakang. Jadi pakainya dhamir muttasil. Apamu di sini aka. Kalau kamunya perempuan ya ki. Kita pakai yang perempuan aja karena dari tadi pakai yang laki terus. Tinggal tambah ka. Nah, Ustaz Fani suka. Ustaz Fani mengajarimu. Oh ya, Ustaz lupa. Tadi kan kita fokus ke sini ya, ke saya ya. Nah, kita ganti mu-nya menjadi saya atau aku. Mengajari saya atau mengajariku. Nah, pakai yang ada nunnya nih. Karena nun khusus untuk fiil. Yudari itu kan fiil. Kata kerja. Kerjaannya ngajar. Berarti pakai yang ada nunnya. Jangan pakai yang ini. Jadi jangan yudarisi. Nah ini salah nih. Tapi pakai ni. Yudarisuni. Makanya di Quran banyak yang pakai ini. Rabbi ja'alni. Allahumma ja'alni. Khalaqtani. Nah, pakai ini semua. Ustaz Fani mengajariku. Al Ustaz Fani yudarrisuni. Jangan yudarrisi, tapi yudarrisuni. Mengajari kita atau mengajar kita tinggal diganti belakangnya. Kalau kita apa? Lihat di sini. Nah, berarti tinggal diganti. Nah, Al Ustaz Fani yudarrisuna. Ustaz Fani mengajar kita atau mengajari kita. Nah, itu dia penjelasan tentang dhamir muttasil. Bagi yang kemarin tugasnya masih banyak catatan atau koreksian, harus betul-betul ditonton videonya ya biar mengerti. Terlebih lagi bagi yang nggak turun usbu'il madi di minggu kemarin. Jadi diperhatikan betul-betul videonya. Kalau masih ada yang belum ngerti, silakan ditanya. Insya Allah hari ini ada tugas. Tugasnya masih tentang dhamir muttasil ya, masih tentang ini. Yang masih belum dicatat dulu. Tugas kemarin banyak yang salah, khususnya di nomor 1 ya. Nah, sebelum Ustaz tutup, kita bahas yang nomor 1 aja dari tugas kemarin. Nah, ini tugasnya nih. Yang nomor 1, banyak yang membaca Ahmad wa ummuha. Nah, ini salah nih. Kenapa dibaca ha? Memang huruf H, tapi harokatnya bukan fathah, bukan umuha. Ahmad dan ibunya. Nyanya siapa? Ibunya siapa? Ibunya Ahmad. Ahmad laki atau perempuan? Nah, kalau laki pakai hu. Nah, ini tulisannya hu gini. Kan sama nih dengan ini. Nah, sama. Jangan malah ha ya, tapi hu. Ahmad wa ummuhu. Nah, berikutnya juga banyak salah. Ada yang jawab yadhabin,
Yadhabun, padahal sudah jelas di sini ada alif nih. Yadhaban, ya, yadhaban. Kenapa yadhabani? Karena dua orang, mereka berdua, Ahmad sama ibunya. Dua orang, berarti pakai apa? Kita lihat lagi di sini kalau dua orang. Nah, selalu usahakan kalau nggak tahu lihat kertas materi atau tanya ustadz atau ustadzahnya. Nggak langsung modal nekat kerjain ya, dilihat dulu. Mana yang tentang yadhabu? Nah, ini dia, zahaba yadhabu. Nah, mereka berdua nih dia. Ya. Ahmad sama ibunya, yadhabani. Bisa juga dibaca yadhaba. Nomor satu, Ahmad wa ummuhu yadhabani al-yaum. Bacanya boleh disambung, yadhabanil yaum. Ahmad dan ibunya pergi hari ini. Boleh langsung diartikan pergi, boleh. Nggak mesti Ahmad dan ibunya mereka berdua pergi hari ini. Nggak mesti. Boleh langsung kata kerjanya aja. Ahmad dan ibunya pergi hari ini. Nah, jadi diperhatikan lagi tugas-tugasnya ya. Nah, sekian penjelasan tentang dhamir mutasil. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala imamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.